Halo, selamat datang di mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial untuk praktikum uji normalitas data menggunakan SPSS. Jadi, selain menggunakan modul praktikum yang sudah saya upload di e-learning, Anda juga dapat menyimak video ini untuk mempraktekkan bagaimana langkah-langkah uji normalitas data menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan SPSS ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan tentang konsep dari uji normalitas data. Ya, pada dasarnya, sebelum menentukan teknik uji statistik apa yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis, ya, dan ini khususnya untuk data yang mempunyai skala numerik. Skala numerik itu berarti data tersebut mempunyai skala pengukuran berupa rasio atau interval. Maka perlu diketahui terlebih dahulu atau diuji terlebih dahulu data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, keperluannya apa? Dengan mengetahui data itu berdistribusi normal atau tidak, maka data itu nanti akan diuji menggunakan statistik yang parametrik atau yang non-parametrik. Mengingat bahwa statistik parametrik itu mensyaratkan salah satunya adalah data harus berdistribusi normal, dan yang bisa dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik itu adalah data dengan skala numerik, ya. Nah, namun demikian, apabila data yang berskala numerik tersebut ternyata setelah dilakukan uji normalitas data dia tidak berdistribusi normal, maka data tersebut tidak bisa dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik, tapi harus menggunakan alternatifnya dari statistik parametrik, yaitu statistik non parametrik. Jadi penting sekali untuk data yang berskala numerik ini, yaitu rasio atau interval, itu diuji normalitasnya terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa menentukan teknik uji statistik yang akan kita gunakan, apakah memang memenuhi syarat untuk masuk ke parametrik atau tidak memenuhi syarat untuk masuk ke statistik parametrik. Nah, makanya ini dikatakan hanya berlaku untuk data yang berskala numerik. Kalau data yang skalanya kategorial, ini tidak perlu dilakukan uji normalitas data, karena otomatis dia hanya akan bisa dianalisis dengan menggunakan statistik non parametrik, dan statistik non parametrik itu tidak memerlukan syarat normalitas data, ya. Sekali lagi, jadi uji normalitas data ini ditujukan untuk skala data atau skala hasil penelitian atau data hasil penelitian yang mempunyai skala numerik atau skala rasio dan interval. Setelah diuji normalitasnya, nanti akan kita lihat kesimpulannya bagaimana, apakah normal atau tidak. Kalau berdistribusi normal, maka data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Tetapi apabila hasilnya ternyata tidak normal distribusinya, maka data tersebut harus diuji dengan statistik non parametrik. Ya, itu konsepnya. Nah, untuk uji statistik, maksud saya uji normalitas data ini nanti ada dua macam, ya. Dalam tabel uji normalitas akan muncul dua macam, yaitu menurut Kolmogorov-Smirnov dan menurut Shapiro-Wilk. Jadi nanti untuk menarik kesimpulannya, kita harus didasarkan pada besar sampel yang kita gunakan atau jumlah data yang kita gunakan dalam analisis ini. Nah,
Apabila sampelnya besar, yaitu lebih dari 50, maka untuk membuat kesimpulan hasil uji normalitasnya, kita menggunakan tabel yang menurut Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau sampelnya kecil, misalnya kurang atau sama dengan 50, maka untuk menyimpulkan data itu berdistribusi normal atau tidak, kita menggunakan tabel menurut Shapiro-Wilk. Nah, tabel Kolmogorov, tabel Shapiro-Wilk ini bagaimana? Nanti kita lihat setelah kita praktek dengan SPSS akan kelihatan. Nah, selanjutnya yang penting adalah untuk menginterpretasikan hasil. Jadi, nanti setelah kita analisis, kita masukkan SPSS, akan keluar hasilnya. Nah, bagaimana menginterpretasikan hasil dari data tersebut? Nah, data bisa dikatakan berdistribusi normal apabila nilai P atau p-value-nya atau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, baik menurut Kolmogorov maupun menurut Shapiro-Wilk. Jadi ini berbeda ya dengan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis kemarin ya. Kalau untuk menerima hipotesis alternatif itu signifikansinya di bawah 0,05. Tapi ini untuk distribusi data atau uji normalitas data itu bisa dikatakan normal atau berdistribusi secara normal kalau nilai P atau p-value-nya atau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Dan ini berarti apabila dalam hasil uji normalitas data nanti didapatkan nilai signifikansi atau nilai P yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Tapi sebaliknya, apabila nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dan sekali lagi, data yang berdistribusi normal ini nanti akan dianalisis selanjutnya dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, apa saja yang masuk analisis statistik parametrik, apa saja yang masuk statistik non-parametrik? Kemarin di tabel uji bivariat ya, tabel uji hipotesis itu sudah ada menurut Sugiono ataupun menurut Sopio dan Dahlan. Itu bisa Anda lihat mana yang parametrik, mana yang non-parametrik. Baik, sampai di sini untuk pengantar tentang normalitas data atau uji normalitas data. Selanjutnya kita akan mulai dengan praktikum menggunakan SPSS. Dan untuk memulai praktikum, Anda harus download dulu file latihan ya yang sudah saya upload di e-learning, yaitu file latihan data uji normalitas. Di situ sudah saya buatkan file latihannya dalam bentuk atau dalam format SAV sehingga bisa langsung dibuka dengan menggunakan SPSS. Dan file itu harus Anda download terlebih dahulu untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah saya tulis di modul maupun apa yang saya sampaikan di dalam tutorial ini. Baik, sekarang kita masuk ke praktikum menggunakan SPSS ya. Anda aktifkan SPSS Anda ya, atau kita aktifkan SPSS ya, program SPSS ya. Kemudian kita buka file yang sudah jadi, yang sudah dalam bentuk SAV ya, itu data uji normalitas ini. Jadi saya open ya. Di dalam file itu isinya atau datanya itu adalah tentang umur ya, tentang umur responden. Jadi data di sini berisi tentang umur atau usia responden yang sangat bervariasi dari sekitar 290 responden ya, 290 responden. Nah, kita akan membuktikan karena data umur ini kan dalam bentuk numerik ya.
apakah ini nanti bisa dianalisis secara parametrik atau non parametrik? Kita harus membuktikan dulu data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk itu data ini nanti akan kita analisis apakah dia memenuhi syarat normalitas data atau tidak. Nah, oleh karena persyaratan uji parametrik itu harus normal datanya, maka untuk membuktikan data tersebut berdistribusi normal atau tidak perlu kita uji terlebih dahulu. Nah, kalau datanya sudah di entry di SPSS seperti ini, ya kita anggap ini proses entry-nya sudah selesai sehingga menghasilkan data seperti ini, maka kita tinggal masuk ke langkah analyze. Ya, langkah analyze-nya adalah atau langkah analisisnya adalah yang pertama, klik menu analyze di sini. Klik menu analyze, ya. Kemudian pilih teknik uji yang deskriptif statistik, ya, analyze deskriptif statistik. Kemudian pilih menu explore, ya ini. Kita klik explore, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada kotak dialog untuk explore. Ini variabelnya atau datanya umur responden, ya. Kemudian ini kotak dependent list. Nah, data atau variabel umur responden ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke kotak dependent list. Kita klik di sini, dependent list. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian kita lihat di kotak dialog display di bawah sini, ya. Pastikan pada kotak dialog display ini yang aktif adalah bot-nya. Bot ini kita klik, ya. Kita klik, kita aktifkan. Oke. Kemudian untuk yang lain-lain biarkan sesuai dengan defaultnya. Selanjutnya kita klik menu atau kotak dialog plots ini. Plot ini kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat satu persatu perintahnya. Yang di sini ada block spot di sini, box plot di sini. Pastikan di dalam box plot ini faktor level together-nya itu diaktifkan. Faktor level together-nya diaktifkan. Kemudian di deskriptif ini stem and leaf-nya itu dinonaktifkan, diganti dengan histogram saja. Histogram. Oke. Selanjutnya aktifkan menu normality plot with test. Ini kita aktifkan dengan cara diberi tanda centang. Nah, seperti itu. Perhatikan sekali lagi, box plotnya adalah faktor level together yang diaktifkan. Deskriptif itu adalah histogramnya yang diaktifkan, dan aktifkan juga normality plot with test dengan cara diberi tanda centang. Nah, setelah ini kita tinggal klik continue, ya, klik continue, akan kembali ke tampilan semula tadi, dan selanjutnya klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, yang awal di sini ini adalah hasil deskriptifnya. Ini menunjukkan bahwa N atau sampelnya itu adalah 290 responden. Ya, ada 290 responden, tidak ada data yang miss, ya. Valid semua. Kemudian kalau Anda ingin melihat ini berapa minnya, berapa confident intervalnya, ya, standar deviasinya, nilai itu ada di sini. Tapi untuk uji normalitas ini tidak kita butuhkan di sini, ya. Kita langsung ke tabel statistiknya, tabel hasil uji statistiknya. Yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan untuk membaca hasilnya itu adalah tabel ini, tabel test of normality. Seperti tadi yang saya katakan, ada dua teknik uji, yaitu menurut Kolmogorov-Smirnov dan menurut Shapiro-Wilk. Kapan kita menggunakan hasil menurut Kolmogorov, kapan kita menggunakan hasil menurut Shapiro-Wilk, itu tergantung jumlah sampelnya, jumlah N-nya tadi. N-nya tadi berapa?
290, berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari 50? Ya, berarti dia lebih besar dari 50. Nah, kalau lebih besar dari 50, maka untuk menyimpulkan hasilnya kita menggunakan tabel yang menurut Kolmogorov-Smirnov. Jadi tabel ini yang nanti akan kita gunakan, Kolmogorov-Smirnov. Nah, di dalam tabel Kolmogorov-Smirnov kita lihat signifikansinya, ya, signifikansinya atau p-value-nya berapa. P-value-nya ini adalah 0,000, ya. Jadi p-value-nya ini 0,000, ya. Jadi ini. Nah, 0,000 itu berarti kan lebih kecil dari 0,05. Padahal syarat data dikatakan berdistribusi normal tadi jika nilai P-nya atau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan ini signifikansinya hasilnya adalah 0,000. P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa data tentang umur responden yang sedang kita buktikan normalitasnya ini ternyata mempunyai nilai p-value di bawah 0,05, yang artinya data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Nah, itu kesimpulannya nanti. Jadi data tentang umur responden ini tidak berdistribusi secara normal dilihat dari nilai P-nya, signifikansinya yang di bawah 0,05. Atau dari histogram juga bisa kita lihat. Ini kalau kita buat apa itu grafiknya itu, ya, loncengnya itu, dia tidak akan simetris kanan dan kiri. Dia lebih cenderung ke kanan. Sehingga loncengnya nanti tidak akan simetris. Dia akan condong ke kanan. Sehingga ini juga membuktikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Tetapi dengan tabel statistik, tabel of normality ini lebih bisa dipastikan. Jadi kita cukup melihat hasilnya di sini, signifikansinya. Menurut Kolmogorov atau menurut Shapiro-Wilk. Kolmogorov kalau lebih besar dari 50, Shapiro-Wilk kalau lebih kecil atau sama dengan 50. Ya. Jadi itu teknik uji normalitas data. Selamat mencoba. Ya, semoga sukses.